berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Laskar Kristus. Aduh kurang kompak ya Kakak Cia Kurang ya. kompak ya. Ayo, Turun siap-siap lagi, turun ya. lagi. Yuk. Udah siap? 1, 2, 3. Laskar Kristus. Oke, kita mau angkat pujian kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Siap? Siap. Oke. Semuanya tepuk tangan ya. Semuanya tepuk tangan atas kepala. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aduh Kakak Cia, aku lihat adik-adiknya kurang semangat nih. Kurang semangat banget Ya udah kita cari pasangan satu orang ya berdua-berdua ya. boleh. Nanti kita tunjuk, ikutin gerakan aku sama Kakak Cia, oke? Yuk, Ikutin ya. udah ketemu belum pasangannya? 2 orang boleh, 3 orang boleh. Kalau 3 orang nggak bisa, 4 orang juga boleh. Sama kakak-kakaknya juga boleh. Ayo, Yo, cari jangan ada pasangannya. pasangannya ya. Sambil ditunjuk ya temannya. Sudah? Udah ready? Yes, oke. Musik. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik saja katakan. Mana suaranya ini? Ayo kenceng dong. Aduh kurang keras. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lebih keras lagi dong. Ku lihat di wajahmu Mana gerakannya? kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Hore. Siapa yang percaya Tuhan Yesus kekasih jiwa kita? Angkat tangan. Saya. Oke, mari kita angkat satu lagu pujian. Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik ikutin kakak-kakak yang depan ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Ada teman-teman. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku
lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan apa? Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari apa? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan apa? Dengan ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Wow, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik saja katakan. Mana gerakannya? Apa? Haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi katakan. Dengan gendang, apa? Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Memberikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke. Siapa yang udah capek? Gak ada ya, gak ada yang boleh capek ya. Oke, tadi siapa yang udah ice breaking? Siapa yang udah breaking? Ayo angkat tangan. Angkat tangan, tadi sebelum ibadah udah ice breaking. Siapa? Tadi kita pakai lagu apa ya Kakak Cia ya? Jalan sama Yesus. Jalan serta Yesus. Siapa yang mau jalan bersama Yesus? Oke, Kalian masih ingat musik. gerakannya enggak guys? Masih ingat ya? Yang tadi? Pakai gerakan yang tadi ya, jalan sama Yesusnya. Pakai gerakan yang tadi ya. Oke. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ayo ikut Kak Elsa bikin lingkaran. Jalan Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan Yesus serta Yesus selamanya.
haleluya, yang laki-laki puji Tuhan ya, nyautnya ya. Mari kita angkat pujian dari awal. Musik. Katakan aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Siapa? Kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Katakan aku anak raja. Anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak. Lebih keras lagi suaranya. Haleluya. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua. Mana suaranya mana? Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke guys, kita napas dulu ya. Nafas dulu ya, nafas dulu sebentar. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Gerak tuh agak susah ya guys. Siapa yang masih inget yel-yelnya di sini? Ayo. Aduh, kurang semangat nih Kakak Cia. masa cuma Kita dua tes orang ulang ya, aja kali ya, yel-yelnya ya. Boleh, Yuk. boleh. 1, 2, 3. Sekolah Injil Liburan. Aduh, masih kurang suaranya, masih kurang semangat. kurang. Sekali lagi Lagi ya. yuk. 1, 2, 3. Sekolah Injil Liburan. Bersama Yesus, aku bisa. Mari kita angkat lagu pujian Because Small. Ayo. Mari sama-sama kita angkat. Big or small, young and old, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi
Masih semangat adik-adik? Mana suaranya? Mana suaranya? Masih semangat lah ya. Oke. Ayo dong, lebih semangat dong. Semangat ya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Kita hebat. Main dia jagoan. Siapa? Siapa? Jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita Hebat. Namanya ajaib. Dia jagoan kita. Namanya Yesus. siapa? Namanya Yesus. Jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Adik-adik saja katakan, Tuhan Yesusku. Lebih keras lagi katakan, Tuhan Yesusku adalah idolaku. Adalah harapanku, idolaku untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik, sebelum duduk aku mau kita tos teman-teman kita minimal 5 orang. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, yang udah tos boleh kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik dipersilakan duduk. Boleh duduk ya yang lagi berdiri ya. Kita mau angkat lagu pujian kita. Seperti Bapak sayang anaknya. Dengan sikap sungguh kita akan menerima firman Tuhan.
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa,
kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Adik-adik semuanya tutup mata, tidak ada yang lihat kanan kiri. Semuanya dilipat tangannya. Terima kasih Tuhan. Semuanya tidak ada yang terbuka matanya. Boleh malam hari ini kita sama-sama mau berikan waktu kita, hati kita di malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Boleh kakak-kakak sama-sama nyanyi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, seperti sayang anaknya, demikianlah katakan hari depan indah, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Katakan hari depan indah, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Adik-adik semua tutup mata. Semuanya tutup mata dalam diam. Kita mau renungkan pujian ini. Bukan percaya adik-adik sudah mengerti kata-kata dalam pujian ini. Seperti Bapa sayang anaknya. Mungkin adik-adik sebagian bilang, tapi papaku gak sayang sama aku. Mungkin sebagian adik-adik bilang, tapi papaku ninggalin aku. Adik-adik juga mungkin sebagian bilang, kadang-kadang papa jahat sama saya. Papa jahat sama aku. Papa sering kali menyakiti aku. Katanya Bapak sayang sama aku. Bapak sayang sama anaknya. Tapi aku belum merasakan kasih sayang papaku. Mana dia? Mungkin Bapak di dunia boleh mengecewakan adik-adik. Bapak di rumah mungkin boleh mengecewakan adik-adik. Bapak di rumah mungkin bisa ninggalin adik-adik. Tetapi bersyukur malam ini kita dipeluk oleh Bapa yang kasihnya kekal buat kita. Kasihnya nyata buat adik-adik semua. Bapak itu sedang memeluk adik-adik loh. Dia sedang peluk adik-adik erat dan dia bilang, dia sedang bisikin sesuatu sama adik-adik, I love you. Aku mengasihimu. I will never leave you alone. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Nikmati kasih Bapa yang luar biasa. Karena ya Rolamasi. Adik-adik tutup mata semua. Bukan tahu usia adik-adik mungkin masih sangat kecil. Tetapi ada Tuhan di dalam diri adik-adik yang akan memberikan hikmat itu, pengertian itu. Adik-adik akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Malam hari ini kami berseru kepadamu Tuhan. Kami membawa anak-anak kami. Usia mereka masih muda, usia mereka boleh masih belia. Tetapi di tangan Tuhan, Tuhan akan membentuk dan menjadikan anak-anak ini
menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena itu kami boleh bangga Tuhan di malam hari ini. Di waktu-waktu awal kami boleh menikmati liburan sekolah kami. Kami beristirahat dari kegiatan sekolah kami. Kami boleh menikmati waktu bersama dengan Tuhan di tempat ini. Kami boleh menikmati waktu bersama dengan teman-teman kami. Kami bersuka cita. Kami boleh bergembira. Dan kami percaya Tuhan di tempat ini ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang hadir sebagai Bapa yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan yang baik masuk ke dalam hati anak-anak-Mu Bapa. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis masuk dan tinggal dalam hati mereka. Malam ini anak-anak Tuhan memberikan pengertian secara khusus sehingga boleh mengerti, mereka boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang akan mereka dengar. Urapi hamba-Mu dan kami semua kakak-kakak yang ada di tempat ini Tuhan, kami siap terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Siapa di sini yang senang ada sil? Mana yang nggak senang nih? Siapa yang senang ikut sil yang kedua? Tapi kok ada yang tangannya ragu-ragu ya, terus dorong-dorongan. Siapa yang senang ikut sil yang kedua? Siapa yang tahun lalu ikut sil yang pertama? Yang baru ikut sil yang hari ini siapa? Saya semua ya. April baru ikut ya sayang ya. Coba yang baru ikut hari ini, April. Nona udah ikut ya tahun lalu ya. April coba, apa rasanya sih malam ini ada di sini? Senang gak? Iya. Senang gak? April kangen mama gak? Tapi senang ada di sini. Iya. Mau pulang apa mau di sini? Hah? Mau pulang apa mau di sini? Di sini apa pulang? Di sini. Pulang. April bingung. Nah, adik-adik bingung apa senang? Farel mau di sini atau mau pulang? Mau kue, bukan nggak kasih pilihan kue. Mau di sini atau mau pulang? Mau di sini. Mau pulang? Iya. Pulang kemana? Siapa yang hari ini senang sekali? Mana suaranya ya? Bukan mau dengar saya. Siapa yang hari ini senang sekali? Yang senang sekali boleh duduk, tapi kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow, hari ini sampai juga harinya kita di acara SIL Sekolah Injil Liburan. Sebagian adik-adik mungkin tunggu-tunggu kapan ya SIL-nya, kapan ya aku bisa punya waktu sama teman-teman, tidur sama-sama, mandinya antri. Siapa yang belum mandi? Siapa yang belum mandi sore hari ini? Iya ya, kecuali kakak-kakak ya, tolong ya. Tetapi adik-adik sudah mandi semuanya? Siapa yang masih lapar? Waduh, ada yang masih lapar, tapi tenang aja. Nanti kita dapat makanan lagi. Sebelum tidur, kita akan menikmati makan atau snack malam hari. Nah, adik-adik, apa tema SIL kita hari ini? Kurang seru kalau nggak pakai gaya ya. Keberatan nggak kalau berdiri lagi? Berdiri semua, pasukan Kristus. Pasukan Kristus. Pasukan Kristus. Bersama Yesus kita gulung dari bawah. Bersama Yesus aku.
Ya, semua pakai gaya ya. 1, 2, 3. Sekolah Injil liburan. Ih, keren banget loh. Ada nggak kakak yang bisa shoot dari depan? Nah, ambil video dari depan. Adik-adik mau yel-yel sama-sama ya. Suaranya yang kencang ya. Boga mau masuk di barisan aja dulu mau di depannya Kokonatan dulu. Suaranya harus, lihatnya kakak Gea ke depan. Nah, siap semua ya. Sekolah Injil liburan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, dahsyat loh. Silakan duduk adik-adik yang luar biasa. Adik-adik tahu gak sih kalau adik-adik ini adalah anak-anak yang hebat? Tahu gak sih? Atau adik-adik semuanya liatin Bugem ya. Semuanya gak ada yang ngobrol ya. Yang ngobrol hilang poin nih kakak Caca nanti lihat. Karena sil kali ini meriah banget. Adik-adik akan dapat berkat luar biasa. Firman Tuhan tadi kakak Ruben sudah cerita tentang apa? Ada yang tahu nggak tadi khotbahnya tentang apa? Wow, bener nggak kakak Ruben? Ya, tepuk tangan buat Kokonatan. Yesus meredakan angin ribut. Nah, malam ini semuanya konsentrasi. Bukan mau bicara tentang bersama Yesus, aku bisa. Karena apa? Karena kita semua adalah anak-anak yang hebat. Yang percaya katakan yes. Sama-sama bilang sama Bugam, saya anak hebat. Ini kan tema kita tahun lalu Sil. Aku anak hebat, bener gak ya? Bener ya, Kak Ruben ya? Aku anak hebat. Nah, karena kita diciptakan oleh Tuhan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kenapa Tuhan menjadikan kita anak-anak yang hebat? Karena, coba lihat semuanya ke sini. Kenapa sih hidup kita nih tumbuh menjadi anak yang hebat? Ada nggak di sini yang merasa, saya nggak hebat, saya biasa aja, saya bodoh di kelas, saya nggak pintar pelajaran. Saya nggak punya kemampuan, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya kelebihan kayak teman-teman saya yang lain. Saya nggak ada hebat-hebatnya, tapi ada sesuatu rahasia yang tersembunyi. Bahwa Tuhan menjadikan kita semua adalah anak yang hebat. Yang setuju bilang yes. Percaya nggak adik-adik? Percaya, kita buka dulu ayatnya. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Nah, ini Daud yang berkata loh. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Kita baca, adik-adik baca nggak? Kebaca nggak tulisannya? Kebaca ya. Yang ada love-nya 2 kelihatan nggak? Love-nya kelihatan, giliran love aja kelihatan ya. Sarange. Nah, di sebelah love itu ada kata sebab engkaulah. Kelihatan? Nah, kita baca ya sama-sama yang udah bisa baca ya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini Daud yang ngomong dan dia bilang kejadianku tuh dahsyat dan ajaib. Kenapa dia bisa bilang gitu? Walaupun siapa sih Daud? Ada nggak yang kenal Daud? David, nama bahasa Inggrisnya David. Ada nggak yang kenal David? Bukan Om David Pangaribuan. Ini Daud. Bukan juga Om Davidson. Ini David, Daud. Siapa Daud? Daud itu kerjaannya, siapa yang tahu? Siapa yang kenal Daud, kisahnya apa? Apa Kiel? Hah? Apa? Iya betul, gembala. Tapi kisahnya Daud yang
heboh apa? Mengalahkan Goliat. Padahal dia siapa sih? Dia nggak pernah ikut wamil, ikut masuk tentara militer, nggak pernah. Dia cuma hari-harinya menggembala kambing domba. Yang jumlah kambing dombanya nggak banyak, cuma 2-3 ekor. Jadi kambing dombanya sedikit, dia rajin, dia setia. Tuhan angkat dia, Tuhan percaya dia, sampai suatu hari dia menjadi apa? Raja apa? Raja bangsa apa? Israel. Kasih tepuk tangan dong buat Rafael, keren. Dari gembala domba, dari seorang yang tidak diperhitungkan, Tuhan angkat Daud. Karena Daud tahu waktu dia ngangon domba, dengar nih Bugem ya, lihat ya. Bugem mau peraga ini. Coba. Babang sini. Babang Dennis. Nah, sini. Babang Dennis Jacob. Ah, ini bertiga trio nih. Sih, enggak diapa-apain sini. Harus. Ayo dong sayang. Enggak diapa-apain sini, mau praktek aja. Sini berdiri di sini. Coba suara domba gimana? Mbak. Suara kambing gimana? Bingung. Sama juga ya Mbak. Suara sapi gimana? Ini ceritanya nih, ini tiga ekor kambing domba, 2-3 ekor. Coba ceritanya Bugem Daud ya. Ayo. Nah kan. Terus kan biasa ini kan kambing dombanya susah-susah diatur ya kan Daud ya. Mana suaranya kambing sama domba, Mbak gitu ya. Tapi ingat ya, ceritanya Kak Elsa masuk, ceritanya Kak Elsa serigala coba. Sini. Coba. Kalian bertiga kaget lihat serigala. Wah gitu. Cuma Dennis emang yang gak takut. Nah ini Daud maju ke depan, dia tampil nih. Walaupun kambing dombanya nih susah-susah diatur nih ya 3 ya. Tunggu jangan kemana-mana. Ini serigala sini. Lihat tuh serigalanya. Jangan ganggu ini kambing dombaku. Pergi sana kau, serigala. Pergi kan. Domba yes. Tapi apakah dombanya jadi nurut lagi? Enggak. Kadang-kadang liar lagi. Tapi seneng banget. Tapi cuma sampai malam ini, besok sudah menjadi anak-anak yang manis. Siap? Siap? Yang bertiga di depan Bugem jawab, siap? Suaranya pelan banget. Siap? Siap. Siap duduk yang manis. Kasih tepuk tangan buat adik-adik kita, teman-teman kita. Nah, Daud bisa bilang itu, kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya karena memang Daud bukan siapa-siapa. Daud cuma seorang gembala kambing domba. Jumlah kambing dombanya juga tidak banyak, tetapi Daud setia. Amin. Daud rajin. Sama-sama bilang setia. Ini kambing domba jangan ngobrol. Sama-sama bilang rajin. Sama-sama bilang semangat. Sama-sama bilang berani. Berani.
Kalau Daudnya malas-malasan, ya kan, dia cuma duduk-duduk, nyanyi-nyanyi di bawah pohon. Itu kambing dombanya hilang satu, hilang satu, hilang satu. Ah udah biarin aja lah, kambing dombanya nakal-nakal, susah diatur, biarin. Daudnya malas-malasan tidur-tidur. Tidak. Bahkan dalam Alkitab dikatakan, papanya panggil Daud. Siapa nama papanya Daud? Nama papanya Daud itu Isai. Isai. Coba bilang Isai. Papanya Daud panggil, Daud sini kamu. Waktu Daud dipanggil papanya, siapa di sini kalau yang dipanggil papanya bilangnya, apaan sih Pak? Siapa di sini yang dipanggil papanya langsung samperin papa, tunjuk tangan. Ini mama papa nonton loh, lihat yang tunjuk tangan nanti mama papa bilang, Kael tunjuk tangan padahal susah tuh kalau dipanggil. Siapa di sini yang dipanggil papa mamanya langsung jalan? Bener Farel, ada opa tuh, ada papa tuh. Daud dipanggil papanya, Daud sini. Daud gak pikir panjang. Iya Pak. Papa mau bicara, ada tugas untukmu. Daud gak langsung pergi gini. Betul dia lari ke papanya, tapi dia bertanggung jawab. Dia punya 2 ekor kawanan kambing domba. Firman Tuhan mencatat begini, domba-dombanya ini dia titip jaga. Sama-sama bilang titip jaga. Kalau dia nggak titip jaga bisa aja dia tinggal aja, udahlah kambing domba, besok juga balik lagi, enggak. Dia bertanggung jawab. Dia titip jaga kambing dombanya. Dan waktu dia titip jaga, dia berpesan, kamu tolong jagain ya kawanan kambing domba saya dipanggil papa saya. Dia datang ke papanya dan dia bilang, ada apa Pak? Daud, tolong dulu, papa buatkan makanan. Kakak-kakakmu sedang perang di medan pertempuran. Tolong kasih makanan ini. Ini bekal. Siapa yang pergi ke sekolah bawa bekal dari papa dari mamanya? Jajan apa? Siapa yang bilang jajan tadi? Babang. Iya nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari jajan Babang. Bawa nasi kuning, oke? Nah. Dia nurut sama papanya bilang bawa bekal buat kakak-kakakmu lagi perang. Dia gak bilang gini, Pak capek nih, itu kan aku punya kerjaan, kakak-kakak biarin aja lah kelaparan. Daud tidak, Daud punya hati yang luar biasa. Makanya dia di tengah-tengah pergumulannya, walaupun dia mengalami masalah, dia bilang apa? Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Walaupun adik-adik hari-hari ini mungkin ngerasa gak ada yang sayang sama saya, gak ada yang peduli sama saya. Lagunya bagus tadi, seperti Bapak sayang anaknya. Papa saya gak sayang saya, papa saya tinggalin saya, papa saya gak peduli sama saya. Daud walaupun mungkin pernah mengalami masa-masa sukar dalam hidupnya, dia tetap bisa berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin adik-adik? Nah, siapa di sini yang percaya kejadiannya dahsyat dan ajaib? Dahsyat dan ajaib. Ya. Karena itu waktu Daud tahu, wah kejadianku dahsyat dan ajaib, kejadianku dahsyat dan ajaib, kejadianku dahsyat dan ajaib. Sampai di medan pertempuran, dengar baik ini adik-adik semua. Dia dari jauh, lihat ada orang teriak-teriak, badannya besar. Hai kalian pasukan Israel semua. Siapa yang berani melawan aku? 1 lawan 1. 1 mewakili bangsa. Kalau aku menang, bangsamu satu dari bangsamu kalah, kalian semua kalah. Kalau aku kalah, semua bangsaku kalah.
Tapi ini yang ngomong nih pas Daud lihat ngintip, wih siapa itu ya? Suaranya kenceng, dia intip, badannya juga besar. Dia tanya nih sama orang, ada apa sih? Lagi ribut-ribut, siapa sih itu yang ngomong? Ih kamu gak tahu Ut, itu ada orang Filistin yang badannya besar sekali, dia menantang bangsa kita. Wah Daud bilang gini, wah macem-macem orang ini. Dia nggak tahu kejadianku dahsyat dan ajaib karena Tuhan yang luar biasa. Wah dia makin dekat. Dia tanya lagi, siapa sih orang itu? Itu ngeri loh, itu Goliat. Waktu Daud lagi tanya-tanya, kakaknya ini dengar. Kakaknya ada di barisan depan, kemudian kakaknya bilang, kayak suaranya si Daud ya. Pas dia tengok, Jacob sini ke karpet. Pas nanti Bugem mau tanya ya, pertanyaan dari firman Tuhan malam hari ini. Jadi dengar semua. Waktu dia mau dekat kakaknya nengok. Kakaknya kaget lihat si Daud. Heh, Daud, ngapain kamu kesini? Bukannya kamu lagi mengembalakan domba? Kok kamu kesini ngapain? Kamu cari mati? Terus Daud bilang begini, apa yang aku perbuat? Aku cuma suruh papa nih, disuruh ayah antar makanan buat kalian, aku tidak buat apa-apa. Wih, Daud makin membara nih, karena Goliat terus menghina-hina Tuhannya orang Israel. Daud mendengar Goliat menghina-hina Tuhannya Daud. Wah Daud panas, Daud bilang begini, dia menantang Allahku, dia menantang Allah barisan Israel. Aku yang akan maju melawan Goliat. Wah dia datang ke raja, saat itu raja Israel namanya siapa, ada yang tahu nggak? Namanya Saul, siapa? Dia datang ke Saul, dia bilang gini, lapor raja, saya bersedia maju melawan Goliat raksasa itu. Saul ini raja Israel. Tapi Saul bilang begini, ya ampun Daud, tahu dirilah kamu Daud, badan kamu aja kecil, kamu masih muda, gak punya pengalaman, gak biasa berperang. Masa mau lawan itu Goliat yang besar? Udahlah jangan macam-macam, ini kamu kalau lawan kamu kalah, kita semuanya kalah. Ih Daud makin membara. Tidak tuanku raja, aku akan tetap maju. Aku akan tetap melawan Goliat itu. Janganlah Daud, Saul bilang. Kamu tidak akan menang. Tapi darah membaranya Daud, dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Ada Tuhan Yesus yang bersama dia. Sehingga dia bisa bilang, bersama Yesus aku bisa. Sama-sama adik-adik bilang, bersama Yesus. Bersama Yesus aku bisa. Jadi Daud gak pernah ragu. Cuma Goliat. Adik-adik di sini pernah gak hadapin masalah yang besar banget? Pernah gak? Masalah yang besar apa ya buat adik-adik ya? Apa Nathan apa? Kesian. Goliatnya dapat nilai jelek. Coba Boga mau tanya, Goliatnya adik-adik apa? Masalah yang paling besarnya adik-adik apa? Misalnya dijahatin sama temen, jadi gak punya temen misalnya. Siapa yang pernah punya masalah sebesar Goliat? Cuma Nathan nih yang punya masalah besar nih. Ada yang punya masalah besar, gak bisa tidur karena besok ujian, karena kepikiran belum belajar. Ada? Semua di sini gak punya masalah? Iya. Ntar kejujurannya setelah ini ya Cia ya. Yang punya masalah besar banyak. Tetapi adik-adik harus percaya, Tuhan kita lebih sama-sama bilang Tuhan saya lebih besar. Jadi Daud maju
Dengar baik sini, lihat pandangannya. Waktu Daud maju enggak dengan kakinya sendiri. Daud maju enggak dengan tangannya sendiri. Daud maju bukan dengan dirinya sendiri, tapi Daud maju bersama Yesus yang menyertai dia. Amin. Daud maju enggak sendiri. Daud tahu kalau dia majunya sendiri, ya itu Goliat nggak ada seujung-ujung kukunya. Itu Goliat mungkin besarnya, wah, luar biasa. Tingginya 3 meter. Tingginya tinggi sekali. Ya mungkin seplafon inilah adik-adik. Daudnya cuma kecili. Dia menatap Goliat juga sambil begini. Tapi dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena dia bersama Yesus. Apa? Bukan cuma dia bersama Yesus, tapi dia sadar ada Yesus yang menyertai Daud. Daud modalnya tuh kemana-mana cuma tongkat kok. Hajar kambingnya yang nakal kakinya. Kalau dombanya nakal lagi lari ke sana kemari, pukul kakinya. Enggak bukan pukul, tenang aja. Tapi kalau nakal boleh juga. Enggak ya, Babang gak nakal lagi ya kan, udah pinter. Babang kelas berapa sekarang sayang? Kelas 2, mau naik kelas 3 ya? Apa mau naik kelas 2? Naik kelas 3, sama Jacob dong. Ada yang tinggal kelas? Semuanya naik kelas dong. Bukan mau tanya dulu mumpung ingat. Ada yang tadi ambil rapot atau sudah ambil rapot yang dapat ranking 1, ada nggak? Ada yang ranking 1? Ada yang ranking 3 besar, 1, 2, 3? Oh ya bukan tahu. Adik-adik semua di sini juara umum, iya kan? Juara umum, kasih tepuk tangan dong buat adik-adik semua. Next slide. Nah, karena Daud tahu ada Yesus yang membentuk buah pinggangnya dia, Yesus yang menjadikannya Daud. Kalau Tuhan yang membentuk buah pinggang kita diciptakan Tuhan luar biasa. Sama-sama bilang luar biasa. Jadi bukan tadi ngomong gini, kita diciptakan bukan hasil dari kesalahan. Jangan bilang gini, saya ada di bumi ini, saya hidup ini pasti kesalahan papa mama nih. Ini pasti kesalahan orang tua saya nih. Kita diciptakan bukan untuk kegagalan. Ada yang di sini merasa gagal? Kulit saya hitam nih, saya gagal nih. Bibir saya kelebihan 2 meter nih, saya gagal nih. Mata saya beloknya ke dalam nih, alias sipit sekali. Ada banyak orang hari-hari ini masih muda, masih SMP, sudah operasi karena merasa gagal. Saya nggak cantik, saya nggak ganteng, saya nggak sempurna. Kita diciptakan bukan tanpa tujuan dan rencana. Tuhan punya tujuan, rencana buat hidup kita. Yang setuju adik-adik bilang amin. Apa tujuan rencana Tuhan ciptakan April? Buat jadi anak hebat. Amin. Tuhan menciptakan kita tidak seadanya dan tidak setengah. Siapa di sini yang percaya Tuhan ciptakan kita sempurna? Coba, bukan mau tanya. Adik-adik pernah merasa ada kekurangan? Kenzi pernah merasa minder nggak soal apa? Apa Ken? Ayo. Kenzi Aprilio. Kurang pinter, minder ya.
Ken pernah minder karena kurang pinter. Nathan pernah minder nggak? Karena apa? Karena kegantengan. Karena apa sayang? Hah? Kenapa Nathan pernah minder kenapa? Kurang pinter juga. Nona pernah minder nggak sayang? Enggak. Pernah. Mindernya karena apa? Hah? Nilai jelek. Iya. Nilai jelek. Nilai jelek apa saya jelek? Nilai jelek kan? Hah? Benar. Nilai jelek, Nona cantik. Ah, Raisa nih. Raisa pernah minder gak? Tahu kan minder kan? Ah, apa? Tidak percaya diri. Raisa pernah gak? Hah? Mindernya kenapa, Dek? Ah, Bugem jawab boleh gak? Raisa lama jawabnya. Atau Raisa punya jawaban? Raisa pernah minder nih. Kakak-kakak juga teman-teman. Raisa pernah minder, pernah cerita sama Bugem. Raisa tuh suka dikatain sama teman. Karena ada tanda di pipinya. Bugem, aku pernah diledek sama teman-teman. Terus Bugem bilang gini, Raisa, tanda itu yang bikin Raisa cantik. Ya kan Raisa? Raisa gak boleh minder. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Tuhan yang membentuk kita bukan seadanya. Sama-sama bilang bukan seadanya. Tuhan gak bentuk kita, aduh hidung saya kenapa sih Tuhan kurang mancung dikit nih. Kenapa Tuhan ciptain saya matanya nih, kelopaknya kurang gede dikit. Jangan-jangan waktu saya dibikin, saya keburu keluar. Kenapa Tuhan gak ciptain saya muka bule-bule dikit lah? Tuhan ciptakan kita bukan seadanya dan setengahnya. Tuhan ciptakan kita sempurna. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena apa? Kita diciptakan tidak seperti ciptaan lainnya. Kita diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Kita diciptakan serupa segambar. Allah bilang, baiklah kita menciptakan seorang manusia yang serupa segambar dengan kita. Waktu Tuhan membentuk, nggak selesai sampai membentuk, Dia memberikan nafasnya, rohnya, sehingga kita hidup. Makanya kalau kita diciptakan oleh Tuhan, kita buatan Tuhan, kita serupa sama Tuhan. Kelakuan adik-adik harus serupa Kristus atau enggak? Harus seperti Kristus atau enggak? Harus. Berarti adik-adik harus jadi anak yang manis atau anak yang nakal? Yang manis. Kita dapat nafas hidup langsung. Kita berada di telapak tangannya. Kita biji matanya. Coba adik-adik punya mata kan semua. Coba masukin jari satu congkel matanya, berani nggak? Coba masukin ke bagian mata ke sini nih, ikutin Bugem. Terus colek biji matanya, bisa nggak? Terus habis dicolek biji matanya diuel-uel, bisa nggak? Terus diambil biji matanya, bisa nggak? Biji mata kita kalau kena debu kita langsung sakit, kucek-kucek, ya kan? Kita lindungi biji mata kita. Kita jaga biji mata kita. Seperti itulah kita ini biji matanya Tuhan. Jadi debu gak boleh masuk. Terus angin gak boleh masuk. Kotoran gak boleh masuk. Kalau ada debu, ada kotoran, angin, langsung buru-buru dikeluarin. Kita nih biji matanya Allah. Kita di telapak tangannya. Dan semua itu sungguh
membuat Daud bisa berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ada yang bisa hitung rambut adik-adik berapa? Coba pegang kepalanya semua. Ada yang tahu jumlah rambutnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana cara kita bernafas? Pakai paru-paru. Bagaimana paru-paru, jantung, dan semua organ-organ tubuh kita bekerja? Ada yang bisa bayangkan siapa yang membuatnya itu semua? Siapa? Tuhan. Makanya kita dibentuk serupa segambar, dikasih nafas, di telapak tangannya kita ada, dijadikan kita biji matanya. Jadi kita ini spesial di mata Tuhan. Ini yang di depan ini kosong nih, ke toilet ya. Next slide. Kita diciptakan oleh Tuhan sempurna. Coba bilang sama-sama ya. Saya diciptakan oleh Tuhan sempurna. 1, 2, 3. Sempurna. Makanya Daud bisa bilang itu, dia sempurna, dia dahsyat, ajaib semua kejadiannya. Karena dia tahu dia ada di tangannya Tuhan. Dia bersama Yesus. Nah adik-adik, kita mau lihat kisahnya Musa. Nah, kisahnya Musa ini, ada yang kenal Musa? Ada yang tahu ceritanya? Jacob duduk manis ini di karpet. Masuk ke sini sayang. Ada yang tahu kisahnya Musa? Apa yang Musa lakukan? Membelah laut. Bangsa Israel dari Mesir, betul. Musa, waktu dia dipanggil oleh Tuhan, Musa, kamu kupilih memimpin bangsa Israel. Kamu akan memimpin perjalanan yang cukup jauh dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa bilang iya nggak adik-adik? Oh, Musa nggak langsung bilang iya. Ini dia bukan mau baca ayatnya ya. Lalu di Keluaran 4 ayat 10 sampai 11. Dengar, semuanya lihat ke depan. 1, 2, 3 lihat ke depan semua. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lihat, Musa dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Tapi Musa jawabnya gini, jangan aku Tuhan. Kalau Daud bisa berkata, aku ini kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku kenal siapa Tuhan yang aku sembah. Tapi waktu Musa, dia bukan gak percaya sama Tuhan, tapi dia nawar, jangan aku Tuhan. Aku tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Wow, waktu Musa dengar itu, iya ya Tuhan sertai saya ya. Tuhan bersama saya ya. Dalam ayat-ayat berikutnya masih ada lagi tawar-menawarnya Musa sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau bangsa itu melawan, kalau bangsa itu tidak percaya, kalau bangsa itu tegar tengkuk bagaimana? Tetapi Musa terus dipanggil oleh Tuhan. Akhirnya Musa bilang, baik Tuhan, aku siap menjalankan apa yang Engkau perintahkan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, waktu Musa dipanggil Tuhan, makanya Musa sebut ada satu lagu, dijadikan lagu, ayatnya begini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, tuntun langkahku dengan kasih karuniamu.
Musa lagi bilang gini, betul Tuhan, Tuhan yang suruh saya. Tetapi waktu saya pergi dari Mesir, saya berangkat menuju tanah perjanjian, Tuhan harus menyertai saya. Jadi Musa lagi ada dalam kesimpulan begini, kalau bersama Yesus saya bisa. Amin. Kalau bersama Yesus saya mau, kalau bersama Yesus saya siap. Adik-adik, siapa di sini yang mau dan siap bersama Yesus? Adik-adik boleh bilang, saya nggak pinter, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tapi bersama Yesus, bersama Yesus. Nah, Bugem akan kasih satu ayat. Filipi 4 ayat 13. Ayat ini bilang gini. Kita baca sama-sama boleh ya? Paling atas tuh. Filipi 4 ayat 13. Suara yang kencang, kita baca 1, 2, 3. Segala perkara itu dua perkara bukan? Lihat ke depan semua. Segala perkara dua perkara bukan? 3 perkara bukan? 5 perkara bukan? Segala perkara, segala artinya semuanya. Semua perkara apapun yang terjadi, apapun yang aku hadapi, dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi semuanya bersama Yesus kita bisa. Amin. Nah, kalau adik-adik diberikan kemampuan oleh Tuhan, bisa. Kemampuannya lebih. Bersama Yesus saya bisa. Tapi ada pesan bukan malam hari ini buat adik-adik. 3 poin saja. Kalau adik-adik diberikan kemampuan, kelebihan, bahkan kebisaan. Ya Tuhan sertai saya, bersama Yesus saya bisa juara, saya bisa berprestasi, saya bisa menang lomba, saya bisa lakukan ini dan lakukan itu. Tapi ada kuncinya, ada syaratnya. Colek kanan kiri bilang ada kuncinya. Yang pertama, kalau kita diberikan kemampuan, kita bisa dalam segala hal. Yang pertama, kita harus memberi yang terbaik. Sama-sama bilang memberi yang terbaik. Apa yang adik-adik bisa? Kasih yang terbaik. Adik-adik bisa berprestasi, kasih yang terbaik. Adik-adik bisa main musik yang terbaik. Adik-adik bisa dalam bidang matematika, belajar matematik yang baik. Bisa nyanyi yang terbaik. Kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Yang kedua, kalau adik-adik diberikan kemampuan, diberikan berkat oleh Tuhan. Yang kedua apa syaratnya? Tidak boleh, coba baca, tidak boleh sombong. Kayak Daud nih, abis ngalahin Goliat, terus dia berdiri di podium, Goliatnya udah mati, Daudnya berdiri. Wah, mana yang tadi ngerendahin saya, sini maju. Kakaknya sini, kakak saya itu yang namanya Eliab. Sini Syama, sini Abinadab, sini kak. Tadi ngerendahin saya kan kamu. Ini juga raja-raja, si Saul sini. Dia sombong. Tapi waktu dia mengalahkan Goliat mati. Dia tidak berkata, karena saya Goliat mati, karena saya bangsa Israel menang. Tidak. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita tidak boleh. Tidak boleh. Mana suaranya sih? Adik-adik, tidak boleh. Nah, yang ketiga, kalau kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat dan harus jadi berkat. Kalau sudah adik-adik punya kemampuan, temennya butuh, ajarin dong. Saya nggak bisa bahasa Inggris nih, ajarin pelajaran bahasa Inggris. Belajar dong. Kursus dong. Nggak bisa ya? Nggak boleh. Kalau kita diberikan kemampuan, kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita bisa mengajari orang lain. Artinya apa? Kita harus menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan.
Yang siap katakan amin. Bukan mau tutup, ada dua kisah jadi pelajaran. Bagaimana orang yang dulunya mungkin sempat gagal, tapi karena dia setia, karena dia percaya Tuhan. Ada gambarnya Om Iwan? Nah, ada yang kenal ini enggak? Yang laki aja kenal nih pemain, yang suka bola, apalagi yang nemteknya bola tuh. Oh basket, keren banget. Siapa namanya? Ya kakak. Kakak siapa? Kakak adek namanya. itu kakak Weli, temennya saudara Om Paulus. Nah, siapa kakak? Kakak ini adalah seorang pemain. Siapa di sini yang suka main bola? Siapa di sini yang mau jadi pemain bola? Nggak mau mas? Kok nggak nunjuk tangan? Siapa di sini mau jadi pemain bola seperti kakak? Farel mau jadi pemain bola. Siapa favorit pemain bolanya Farel? Jangan dia diam-diam bilangnya Tukul. Oh, salah. Siapa pemain bola favorit yang Farel? Siapa? Ronaldo. Iya. Coba Kael, siapa? Tadi kan bilang mau jadi pemain bola. Siapa sih pemain bola favoritnya Kael? Siapa? Yudas Iskariot. Siapa deh? Neymar. Neymar. Siapa ya dia ya? Saya juga nggak tahu ya. Yang orang negro ya? Pemain Brasil. Sudahlah ya. Tapi siapa sih kakak? Nah, kakak ini nama aslinya Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Dia dari Brasil, nyebutnya aja susah kan ya. Nah, ternyata dia itu dari kecil berbakat jadi pemain sepak bola. Dari umur 7 tahun dia sudah latihan dan sudah masuk klub. Nah, kakak ini ternyata anak yang rajin ke gereja. Anak yang rajin sekolah minggu, anak yang rajin dikasih ayat hafalan pasti dia hafalin. Dikasih PR pasti dia kerjain. Kakak ini ternyata di gereja jadi anak yang luar biasa. Akhirnya Tuhan angkat dia masuk ke klub dan dipercaya menjadi pemain termuda di Brazil untuk masuk kejuaraan dunia. Wow, semuanya tepuk tangan dong. Keren kan kakak kan? Tapi apa yang terjadi? Anak Tuhan bisa dapat masalah nggak? Anak Tuhan walaupun rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, bisa dapat masalah nggak? Bisa. Tiba-tiba kakak, satu kali dia loncat ke kolam renang, dia terbentur oleh dasar kolam. Sehingga lehernya mengalami cedera. Dan dia diprediksi dokter, sudah tidak bisa lagi main bola. Sudah tidak ada harapan lagi untuk pulih. Wah, kakak kecewa nggak? Pastinya sedih. Aduh, aku suka main bola, mana mungkin aku main bola begini terus leherku. Lempar dia mesti begini. Apa? Kan main bola tengoknya mesti begini. Gitu kan. Ini lehernya tidak bisa berfungsi lagi. Dia hampir putus asa. Tapi dia ingat, ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Dia terus setia sama Tuhan Yesus. Dia pegang janji Tuhan. Saya milik Tuhan Yesus. Makanya lihat tuh, itu menjadi moto hidupnya dia. Apa yang terjadi adik-adik? Dia berdoa, dia percaya Tuhan Yesus sanggup pulihkan dia. Akhirnya Tuhan sembuhkan kakak dan kakak bisa bermain bola lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, lihat tuh.
Bukan orang yang diprediksi gagal, orang yang diprediksi nggak bisa lagi pulih, orang yang diprediksi nggak bisa sembuh lagi, bahkan gagal untuk menggapai mimpi-mimpinya. Tetapi apa? Di tahun 2006 kalau tidak salah, dia terus mengejar mimpinya dan dia dinobatkan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Dia bukan hanya sebagai pemain terbaik, tetapi dia menjadi berkat buat banyak orang. Ketika dia habis golin, pernah nggak ada yang nonton nggak kakak? Pernah nonton nggak? Setiap dia habis golin dia punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Ya gitu, dia langsung gini. Dia angkat kedua tangannya begini. Dia memberikan gol itu buat Tuhan. Karena dia tahu yang kasih gol itu pun Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Waktu dia golin, orang semua bersorak-sorai. Orang bilang, weh gol. Semua orang sukacita. Tapi dia merayakan secara pribadi dulu dengan Tuhan. Dan dia bilang, dan dia tidak malu. Ada satu kaos yang dia bangga, dia pakai terus. Tulisannya itu, yang kaos putih itu. Apa tulisannya? I belong to Jesus. Saya ini miliknya Yesus. Adik-adik percaya gak adik-adik miliknya Yesus? Percaya adik-adik miliknya Yesus? I belong to Jesus. Saya miliknya Yesus. Kalau saya miliknya Yesus, saya harus jadi anak yang manis. Harus jadi anak yang dengar-dengar. Jadi anak yang membanggakan orang tua. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Di puncak karirnya dia, siapa yang tahu gaji pemain bola berapa? Miliaran. Makanya pada mau jadi pemain bola duitnya banyak kan? Kalau laki-laki punya duit banyak, nah Bang Ruben biasanya kemana? Laki-laki punya duit banyak. Om Iwan gimana? Kalau laki-laki punya duit banyak biasanya ngapain? Om Desman gimana? Pak Wiwi gimana kalau punya duit banyak? Biasanya orang kalau punya duit banyak dia lupa pulang. Wih gampang loh, orang pemain bola ini dapat duitnya mingguan kan ya? Apa? Gajinya kan udah miliaran ya. Digajinya tuh bukan cuma bulanan. Wah miliaran. Jadi dia dapat uang gampang, hari-harinya cuma mabok. Biasanya ini sih nggak semuanya pemain bola. Maksudnya ada banyak orang kalau berlimpah-limpah secara materi, secara uang, dia akan jadi orang yang jahat, mabuk, ya kan, main perempuan. Kita berdoa anak-anak laki-laki kita nanti diberkati Tuhan, semuanya takut akan Tuhan. Amin. Buat kakak, dia diberkati. Ketika teman-temannya ajak dia mabuk-mabukan, teman-temannya ajak dia hambur-hamburkan uang, dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dia memilih untuk dekat dengan Tuhan. Dia memilih untuk hidup dekat Tuhan. Di saat orang-orang di sana main judi, main perempuan, foya-foya, dia tetap mencari Tuhan. Ada satu kisah lagi terakhir. Boleh kakak Singar, boleh maju ke depan. Nah, kalau adik-adik lihat gambar ini, lihat deh. Ini salah satu orang terpendek di Indonesia. Tingginya hanya berapa puluh sentimeter. 100 lebih sih ya kayaknya ya. Atau tidak sampai nih. Nah adik-adik dia punya kelemahan fisik. Lihat ya duduk di sofa, kakinya diangkat dua-duanya. Karena kakinya cuma segitu. Tetapi tubuhnya, kepalanya normal. Tubuhnya yang sedikit tidak normal. Tahu gak adik-adik, dia diprediksi tidak punya masa depan. Tidak punya hal yang baik di hari ke depan. Orang ini udah dinyatakan gagal.
Tetapi dia hidup dekat dengan Tuhan. Ayo duduk yang manis dong. Tetapi dia hidup dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan kasih berkat. Ini namanya Ibu Louis Handoyo. Salah satu orang terpendek di Indonesia. Dan apa yang terjadi? Mungkin tingginya cuma segini nih. Apa yang terjadi? Tuhan kasih dia seorang jodoh. Tuhan kasih dia suami. Suaminya begitu juga enggak? Enggak, suaminya normal. Dan akhirnya karena dia punya suami, dia menikah, dia hamil. Tahu nggak adik-adik? Siapa yang kecil di sini ya? Adik sini. Adik Nia. Adik Maribel. Mungkin segini tingginya. Tapi setinggi ini bisa hamil, adik-adik bisa bayangin. Maksudnya bukan seumur Tania ya. Setinggi Ibu Louis itu setinggi ini. Kira-kira ya, dia bisa hamil, terus bisa bayangin nggak bayinya di dalam perut itu bagaimana? Bayinya itu yang ada di foto itu, anaknya itu sekarang sudah besar dan ajaibnya tumbuhnya normal, lahirnya normal, semua organ-organ fisiknya normal, setinggi ini. Jadi waktu dia hamil, diperiksa, dia hampir kehilangan nyawa. Kenapa? Karena dengan perut yang kecil ini, tubuh yang pendek ini, semuanya kan organ-organ tubuhnya berdekatan. Jadi untuk mengandung seorang anak yang tumbuh normal, ingat tumbuhnya normal. Hampir pertumbuhan anak di dalam kandungan itu hampir menekan semua organ-organ tubuhnya. Karena mentok ke jantung, mentok ke paru-paru, mentok ke tubuh yang lain. Karena ini sempit nih bagian perutnya. Tetapi ajaibnya Tuhan kita. Ibu Louis ini hidup dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dia tahu dia punya kelemahan, tetapi dia punya keyakinan bersama Yesus dia bisa. Amin. Adik-adik mungkin di sini punya kelemahan, punya kekurangan, tetapi percayalah ketika kita bersama Yesus, kita Nah, kedua kisah ini memberikan satu pelajaran buat kita. Apapun kekurangan adik-adik, jangan bilang, saya gak kayak mereka tuh, papa mamanya lengkap. Saya gak kayak mereka tuh, keluarganya diberkati. Saya gak kayak mereka tuh, mamanya sempurna, papanya sempurna. Orang tua saya broken home, orang tua saya tinggalkan saya. Orang tua saya gak sayang sama saya. Tetapi malam hari ini satu kebenaran firman Tuhan, siapapun, baik adik-adik semua yang ada di ruangan ini, semua peserta sil maupun kakak-kakak semua yang mengajar, tetap kita punya keyakinan. Selama ada Yesus yang bersama kita, kita akan melihat perkara-perkara dahsyat. Kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena bersama Yesus, yuk kita bangkit berdiri semua yuk. Kita merenungkan firman Tuhan. Nah, Buga mau, ini habis ini kita apa Kak Caca? Cek. Semuanya tundukkan kepala yuk, tutup mata boleh nggak? Semua tutup mata. Tutup mata, lipat tangannya, renungkan firman Tuhan yang baru saja adik-adik dengar. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya sama-sama bilang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi yuk. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus
Adik-adik tutup mata semuanya. Kalau adik-adik mencintai Yesus, adik-adik percaya ada Tuhan Yesus di dalam diri adik-adik. Adik-adik percaya masa depan adik-adik di tangan Tuhan Yesus. Adik-adik akan tetap kuat. Akan menjadi anak-anak yang siap dibentuk Tuhan. Tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah memberontak. Adik-adik akan dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Kalian akan menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Kalian akan menjadi Daud-Daud yang masa depannya gilang gemilang. Jangan lihat hari ini engkau bagaimana, tetapi lihat rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Dia Bapa yang baik. Adik-adik anak-anaknya Bapa. Adik-adik punya Bapa yang sayang sama adik-adik, yang peduli, yang setia, yang bertanggung jawab akan hidupmu. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Selama ini aku merasa sendiri. Selama ini aku merasa tidak ada yang peduli. Selama ini aku merasa hidupku rasanya tidak ada masa depan. Tetapi bersama Yesus aku bisa. Aku bisa. Adik-adik yang percaya itu bersama Yesus adik-adik bisa. Adik-adik tidak akan lagi merasa kecewa. Kecewa sama papa mama, kecewa sama kakak-kakak, kecewa sama adik, kecewa sama siapapun. Karena adik-adik tahu ada Yesus dalam hatimu. Saudara yang percaya, adik-adik yang percaya ada Yesus dalam hatimu. Dan adik-adik mau berjalan bersama Yesus. Adik-adik boleh angkat tangan dua-dua. Tutup mata, jangan lihat kanan kiri, jangan tanya siapa yang angkat tangan, jangan lihat, jangan ngintip. Tetapi adik-adik saja bilang, Tuhan Yesus, aku mau, aku mau. Aku mau Tuhan Yesus. Aku mau. Bukan mau dengar adik-adik dengan lembut nyanyi. Ya Aba. Amin. Makasih Tuhan. Yes Lord. Sekali lagi, lebih sungguh sama Tuhan. Tutup mata semua. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba. Amin. Kiara lama sakata apa ya? Ralamasi, kiara lama sekana. Kau mengasihi anak-anak kami Tuhan. Yes, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena ya ralamasik, ya ralamasakata apa ya? Ralamasik. Sekali lagi, cuma adik-adik aja yang ngomong. Ya Aba, ya Bapakku, ya dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus tutup mata. Ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
jawab ya, ya. Boleh kita sambil melingkar yuk, bikin lingkaran besar. Jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Belum sedikit saya. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya. Adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Sebentar kita akan masuk ke dalam api unggun. Api unggun ini kita bikin di dalam ruangan. Kalau tahun lalu kita bikin di luar ruangan, malam ini kita bikin spesial. Di dalam ruang gereja kita tetap akan melihat api walaupun tidak nyata. Tetapi kita imani itu adalah api Roh Kudus yang akan membakar hidup kita. Bukan percaya sekali Roh Kudus itu bekerja dahsyat. Firman Tuhan bilang apa? Aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, kepada teruna-terunamu. Nah ini yang udah mau masuk masa-masa SMP ini adalah teruna-teruna. Jadi apa? Tuhan mau pakai adik-adik luar biasa. Yang percaya bilang amin. Amin. Karena itu yuk sambil kita duduk, boleh duduk di tempat masing-masing. Tapi bikin lingkarannya agak bagus, boleh nggak? Agak bulat gitu. Kok Jacob merapat ke Kokonatan. Oh ini ya, Kenny masuk ke dalam barisan. Adik-adik mau dipakai Roh Kudus? Mau diurapi oleh Roh Kudus? Oke. Ya, yuk kita tutup mata semua, kita nyanyi pujian ini ya. Ku jawab ya, ya, ya. Kita yang rindu sambil kita gandengan tangan yuk satu dengan yang lain. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi bilang sama Tuhan. Ku jawab ya, Ya, ya. ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sebelum api dinyalakan, bukan cuma mau dengar suara adik-adik saja tanpa musik, tanpa kakak-kakak nyanyi, tapi adik-adik harus tutup mata. Apa yang adik-adik jawab ya sama Tuhan? Adik-adik komitmen mau jadi anak yang manis,
Adik-adik komitmen mau jadi anak yang dengar-dengaran sama papa mama, sama kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik mau jawab ya apa sama Tuhan, ya tentang apa sama Tuhan. Adik-adik mau rajin sekolah minggu, mau rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Adik-adik gak mau berantem sama adik di rumah, gak mau jadi contoh teladan yang buruk sama orang-orang yang lain. Apa janji adik-adik sama Tuhan Yesus malam ini? Kenapa adik-adik jawab ya tentang apa? Adik-adik, bukan kasih waktu nih 2 menit saja sebelum lampu api akan dinyalakan. Adik-adik ngomong sama Tuhan pribadi. Tuhan Yesus, aku janji, sebut nama adik-adik. Tuhan Yesus, April janji, April mau jadi anak yang manis, anak yang dengar-dengaran sama papa mama. April janji mau sayang sama adik Selena, kakak Niko, gak mau ribut. April janji, April mau jadi anak Tuhan yang setia, sekolah minggu, mau setia baca Alkitab, setia berdoa. Dan April mau hidup April jadi berkat. Ayo adik-adik boleh 1-2 menit ini janji sama Tuhan. Sebut nama adik-adik, siapa nama adik-adik? Jacob kah? Dennis kah? Rafael kah? Semua adik sebut nama adik-adik semua. Ayo, apa janji adik-adik? Ku jawab ya. Adik-adik tetap berdoa. Ku jawab ya, amin. Ku jawab ya Tuhan. Sambil sungguh-sungguh bilang, katakan, ku jawab ya Tuhan. Aku gak mau jadi anak yang nakal lagi. Aku mau jadi anak yang dengar-dengaran. Aku mau jadi anak yang jadi berkat, jadi teladan. Aku mau menyukakan hati mama papa. Mau menyenangkan hati mama papa. Dan juga menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku jawab ya. Turun kuasa-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Angkat kedua tangan adik-adik ke atas, katakan ku jawab ya. Ku jawab ya. Tutup mata semuanya. Terima kasih Yesus, ku jawab ya. Amin. Tuhan dengar suara-Mu Yesus. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Katakan, ku jawab. Amin. Haleluya. Ku jawab ya. Malam hari ini dengan pujian dan juga lewat hati kami anak-anak-Mu berkata, mereka jawab ya Tuhan. Mereka menjawab ya. Tanda mereka siap dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Mereka siap diubahkan. Mereka siap diperbarui. Mereka siap menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Karena bersama Yesus aku bisa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kebenaran firman-Mu sudah didengar oleh anak-anak-Mu. Biar firman itu termaterai, firman itu tertanam. Dan anak-anak kami ini Tuhan akan pulang membawa berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap dipakai Tuhan dengan dahsyat, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Ya karena lewat kabel ya. Nah, kita mau nyanyi dulu sambil puterin api unggunnya. Jalan serta Yesus ya, tapi sambil muter, oke? Siap semua? Yuk, jalan pelan-pelan semua ya. Hati-hati kabelnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sebentar, berhenti semua. Nah, ini lagu ini akan naik temponya lebih cepat lagi. Tapi Buga minta kalau ada ketemu kata jalan kita balik arah. Ya, contoh Kak Elsa yuk sama Buga yuk. Sini Kak Elsa, coba. Jalan serta Yesus, putar. Jalan sertanya, putar lagi. Belum. Ketemu kata jalan. Ulang coba. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Coba refnya gimana? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya ya. Ini akan sedikit pusing tapi kita semua semangat. Yang semangat bilang yes. Pagam naik satu kunci. 3, 4. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, terus serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Salah ya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hey, ini kok jadi nabrak ya? Sekali lagi, arah ke Bugam sini. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Siap-siap. Jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari lagi. Suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tepuk tangan semua. Sekolah Injil liburan. Pakai gaya semua. Sekolah Injil liburan.
Oke, sekarang di tengah-tengah ya. Ambil video. Kakak Gia. Nggak boleh dekat-dekat, awas itu listrik. Mundur dulu sedikit. Mundur sedikit, mundur sedikit. Ya, ayo. Oke, siap ya. Semuanya bersama Yesus aku bisa sambil loncat ya. Sekolah Injil liburan aku bisa. Dengar, tunggu, ulang sekali.